Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1955. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang tak terhitung jumlahnya di sana. Ada lorong yang menghubungkan Klan Jurang yang merupakan jembatan baginya untuk berkomunikasi dengan Klan Jurang. Namun dalam situasi saat ini dirinya hanya bisa dengan paksa untuk melakukan penghancuran, dan lorong itu juga akan ditutup untuk sementara waktu. Karena jika sampai dia tidak melakukan itu, maka Kaisar Yan dan Kaisar lainnya akan menyelinap ke Gunung Hunyue untuk menyelidikinya. Maka mereka pasti akan melihat altar jurang dan lorong jurang beserta juga mayat-mayat para Kaisar Agung di sana. Dan jika sampai dia ketahuan, maka dirinya tidak akan bisa untuk mengelak lagi. Pada saat ini melihat napas jurang yang mengepul di bawah mengalir seperti wabah dan racun, Kaisar Wu Yue mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Yan dan banyak kaisar kuno yang hadir. Dia memuntahkan darah dan menggertakkan giginya lalu berkata, "Semuanya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku Kaisar Wu Yue telah meledakkan dojo Gunung Hunyue ku sendiri dan menghabisi orang Klan Jurang. Apakah Anda masih meragukanku sekarang?" kata Kaisar Wu Yue. Dia tergantung di langit dengan darah di sudut mulutnya. Dia mengenakan jubah berbulu dan melihat ke arah semua orang. Auranya sangat lemah, seolah-olah dia telah dipukuli dengan keras. Dalam kehampaan, para ahli Kaisar Agung kuno dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terdiam. Kaisar Wu Yue terlalu kejam untuk menghabisi orang Klan Jurang. Dia sebenarnya langsung meledakkan dojo tempat kelahirannya. Ini adalah pondasinya saat itu. Semua orang pun menjadi terdiam saat mereka melihat reruntuhan di bawah, di mana aura jurang yang mengepul tidak dapat disebarkan. Dalam situasi ini, kecurigaan mereka terhadap Kaisar Wu Yue mau tidak mau terguncang. Jika itu mereka pasti tidak akan bisa melakukan ini. Kaisar Wu Yue, siapa yang tahu kalau ini hanya tipuanmu, kata Kaisar Yan. Dia menengus dingin. Setelah mendengar ini, matanya bermata elang. Sial, bahkan Kaisar Wu Yue bisa mempunyai taktik seperti itu. Kaisar Wu Yue pun menatap dingin ke arah Kaisar Yan dan berkata dengan marah, "Menggunakan taktik? Aku ingin lihat jika Anda bekerja sama dengan orang Klan Jurang. Apakah Anda akan berani meledakkan kota Pengdu? Selain itu, mari kita bicarakan bagaimana orang Klan Jurang itu bisa menyimpan dendam kepadaku. Jika Kaisar ini begitu putus asa untuk menghabisi salah satu anggota Klan Jurang, jika orang Klan Jurang lainnya tahu bahwa hal ini, bagaimana mereka tidak akan membenciku? Tidak hanya ini, tapi sekarang anggota Klan Jurang ini telah meninggal di dunia bawahku, dan aku khawatir aku dan orang Klan Jurang telah dibenci oleh sesama anggota Klan Jurang ini. Kupikir akan lebih bagus bagi semua orang untuk lebih berhati-hati," kata Kaisar Wu Yue. Dia menggertakkan gigi dan mencibir pada semua orang, dan tiba-tiba hati semua orang pun kaget. Seorang anggota Klan Jurang tewas di dunia bawah. Ini memang bukanlah masalah sepele. Itu pasti akan menimbulkan masalah dan membuat sakit kepala. Jika kalian masih tidak merasa nyaman denganku, kalian bisa turun dan menyelidikinya sendiri untuk melihat apakah orang-orang Klan Jurang benar-benar telah tewas atau tidak. Untuk melihat apakah memang ada konspirasi di Gunung Hunyue ku atau tidak, kata Kaisar Wu Yue. Dia berkata dengan marah, "Aku 5 gunung suci telah membayar begitu banyak untuk dunia bawah, tapi aku tidak menyangka akan menerima hadiah seperti ini." Pada saat ini semua orang pun terdiam melihat aura jurang yang menghilang di bawah, tapi tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Kekuatan jurang maut sangatlah aneh meskipun mereka semua adalah ahli tingkat kaisar. Namun jika mereka dibiarkan langsung masuk ke jurang di bawah, mereka pasti akan merasa sedikit ketakutan. Jika sampai mereka terkontaminasi dan terkorosi oleh kekuatan jurang, bukankah mereka hanya mencari kematiannya sendiri? Untuk sesaat semua orang pun terdiam. Kaisar Wu Yue melirik ke arah semua orang dan berkata dengan wajah yang jelek,
Aku tahu kalian tidak akan sepenuhnya percaya padaku hanya karena aku membunuh anggota klan jurang ini. Namun sebenarnya aku juga tidak punya ide ini. Alasan kenapa aku melakukannya itu sebelumnya adalah pertama, untuk menghabisi anggota klan jurang dan untuk mencegah mereka melarikan diri dan menyebabkan bencana di dunia bawah kita. Dan kedua, agar semua orang punya kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kata Kaisar Wu Yue. Dia memandang kerumunan dan berkata dengan marah, "Aku yakin semua ini diatur oleh Kaisar Yoming. Tujuannya adalah untuk menjebakku, sehingga dia dapat melarikan diri dari dunia bawah menyebabkan kekacauan, dan dirinya lah yang benar-benar berkolusi dengan orang-orang klan jurang. Adapun Kaisar Yanmo dan Kaisar Mengpo di bawah komandomu, mereka hanya tersihir olehnya. Aku mohon padamu sekarang untuk memberiku kesempatan untuk pergi bersama-sama ke Gunung Huangquan dan mintalah klarifikasi Kaisar Yoming. Kemudian semuanya akan terungkap. Aku yakin Anda masih bisa memberiku sedikit kepercayaan ini, kan?" Kata Kaisar Wu Yue. Di saat nama Kaisar Agung Yoming terdengar, seluruh kehampaan menjadi sunyi. Apakah dalang dibalik ini adalah Kaisar Yoming? Semua orang berpikir, namun itu sangat konyol. Untuk sesaat perlu dicatat bahwa Kaisar Yoming telah menghilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ketika dia menaklukkan Laut Kosmik, dia telah menghilang. Namun Kaisar Wu Yue terus mengatakan bahwa ini semuanya adalah ulah dari Kaisar Yoming yang menjebaknya. Bagaimana mungkin semua orang bisa mempercayainya? Ini tiba-tiba banyak kaisar kuno yang berada dalam kehampaan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dan mengungkapkan keraguan. Kaisar Wu Yue berkata dengan suara yang dingin, "Setiap orang telah ditipu oleh Kaisar Yoming. Dia belumlah tewas. Aku bahkan yakin bahwa dia pasti telah kembali ke Gunung Huangquan sekarang. Dan dia sedang memulihkan kekuatannya. Tujuannya untuk menyerang di arah timur lalu ke barat. Harimau seperti itu telah meninggalkan gunung. Jadi kita saling memetik jadi dia bisa memetik manfaatnya." Begitu kata-kata Kaisar Wu Yue keluar, ekspresi dari semua orang pun seketika berubah drastis, dan banyak mata dalam kehampaan melihat kepada Kaisar Yan, dan mereka mau tidak mau matanya berkedip. Apakah Kaisar Yan mempunyai gagasan? Ini sulit untuk dikatakan, tetapi jika semua orang benar-benar bertarung sampai mati di sini dengan melawan Kaisar Wu Yue, maka pasti korbannya tidak sedikit. Dan setelah Kaisar Wu Yue meninggal, maka 4 Kaisar Agung hanya tersisa Kaisar Yan seorang. Hari ini aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, dan mari kita pergi ke Gunung Huangquan bersamaku untuk mencari tahu keberadaan Kaisar Yoming. Kata Kaisar Wu Yue. Dia berbicara dengan dingin, suaranya bergemuruh dan mendominasi, suaranya sangat agung. Hanya perjalanan ke Gunung Huangquan, tetapi kebenarannya akan jelas. Namun mereka mengingatkan jika sampai Kaisar Wu Yue melakukan sesuatu di jalan, maka mereka tidak akan sopan. Bahkan walaupun nyawanya dipertaruhkan, maka mereka tidak akan membiarkan Kaisar Wu Yue melakukan macam-macam. "Ya, baiklah, aku tidak akan melakukan apapun demi reputasiku dunia bawah," kata Kaisar Wu Yue. Tindakan dan perlakuan Kaisar Wu Yue sebelumnya sedikit menyentuh hati banyak orang yang hadir. Dan mereka tidak mau terlibat sebenarnya dalam pertarungan putus asa antara Kaisar Yan dan Kaisar Wu Yue. Karena masalah ini juga berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh dunia bawah. Jadi mereka tidak boleh gegabah. Mendengar ini, Kaisar Wu Yue tiba-tiba merasa lega. Dia membuat taruhan yang tepat. Dia menoleh untuk melihat ke arah Kaisar Yan. "Kaisar Yan, bagaimana menurutmu?" kata Kaisar Wu Yue. Mendengar itu, mata Kaisar Yan berkedip. Menurut idenya, dia bisa bertarung sampai mati di 5 gunung suci di sini. Mengapa repot-repot? Akan tetapi bagaimanapun juga ibu kota kekaisaran kuno lainnya, para master lainnya menyetujui permintaan dari Kaisar Wu Yue, dan tidak ada seorang pun dari istana ke-10-nya yang dapat membantahnya. Jika tidak, orang-orang pasti akan curiga pada dirinya sendiri yang mempunyai motif tersembunyi. Bagaimana jika kita melakukan perjalanan lagi ke Gunung Huangquan? Kaisar Yan menengus dingin, matanya bermata elang. Bagaimanapun juga, masalah ini bukanlah tanpa manfaat. Selama dia meninggalkan wilayah 5 gunung suci ini, maka kekuatan Kaisar Wu Yue memang akan banyak melemah. Ada perbedaan antara pertandingan kandang dan non-kandang.
Segera sekelompok orang kuat ini pun menuju ke Gunung Huangquan. Apakah itu sudah terpecahkan? Saat ini di kejauhan Qin Chen berkata dengan sedikit mengernyit, Kaisar Wu Yue 5 gunung suci ini sulit untuk dihadapi. Qin Chen telah memperhatikan medan perang di wilayah 5 gunung suci. Dia berpikir bahwa Kaisar Wu Yue memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa orang itu akan menggunakan metode penghancuran Gunung Hun Yue-nya sendiri untuk menyelesaikannya dengan tegas dan kejam. Di sekitar Qin Chen, Kaisar Simei, Dewi Taiyin, Kaisar Naga Penjara, dan juga yang lainnya merasakan semua ini. Mereka semua sangat terkejut. Dojo kelahiran Kaisar Wu Yue benar-benar diledakkan seperti ini. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mungkinkah mereka melakukan ini? Itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan sama sekali. Kaisar Wu Yue ini cukup menarik dan dia sangat tegas. Namun sayangnya dia masih tertinggal dan tidak cukup tegas. Sayang sekali, kata Molly. Di tengah kerumunan Molly menyeringai, tetapi ada sedikit rasa jijik di mata Molly. Semua orang pun segera memandang Molly dengan kaget. Dia bahkan meledakkan dojonya sendiri, bukankah dia cukup tegas? Merasakan tatapan semua orang, Molly mencibir. Apa kamu tidak percaya? Aku bisa memberitahumu bahwa jika Kaisar Wu Yue kalah nanti, itu karena dia tidak cukup tegas hari ini, kata Molly dengan kejam, dan dia tersenyum. Kaisar dunia bawah Kaisar Wu Yue 5 gunung suci, sekarang dia seharusnya merasa ada kekuatan lain yang mengincarnya dari belakang. Meskipun dia telah menebak tentang Kaisar Yoming, namun dia bahkan mungkin telah menebak bahwa mungkin ada orang lain di belakang Kaisar Yoming. Dia melakukan ini hanya untuk menghilangkan keluhannya dan membiarkan semua orang mengistirahatkannya. Matanya sepenuhnya tertuju kepada Kaisar Yoming, dan dia mengubah target. Namun sayangnya orang lain sudah selangkah lebih maju dari dirinya. Dia hanya bisa melangkah ke dalam masalah orang lain, pengaturannya selangkah demi selangkah. Jika itu aku bisa melakukannya secara langsung, membuka jalan jurang mengarah ke klan jurang, dan kemudian secara langsung memicu pembentukan aturan seluruh wilayah. Tidak hanya Gunung Hun Yue yang menghancurkan diri sendiri, tetapi semua peraturan di seluruh wilayah. Berbicara tentang ini, Molly menyeringai dengan sedikit kegilaan di matanya. Pada saat itu banyak kaisar agung dunia bawah yang hadir, mungkin sudah setengah mati atau terluka parah. Pada saat itu mereka akan bersatu dengan orang-orang klan jurang untuk mengepung istana ke-10 Kaisarian dan menyelesaikan masalah istana ke-10. Tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki oleh Kaisar Agung Yoming, mereka dapat bertahan di atasnya. Setelah mendengarkan kata-kata Molly, semua orang merasa mati rasa. Gila, orang ini gila. Meledakkan aturan seluruh wilayah untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika Anda benar-benar melakukan ini, maka seluruh dunia bawah mungkin akan mengalami kekacauan besar. Hahaha. Menurutmu, apa yang aku lakukan jika kamu bertanya padaku? Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Tapi jika kamu penakut, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar, kata Molly. Molly mencibir. Mendengar itu, Qin Chen seketika memandang Molly dengan ringan, dan Molly yang telah berbicara tanpa henti sebelumnya tiba-tiba terdiam ketika Qin Chen meliriknya. Gunung Hun Yue yang jauh di sana, aura jurang berkabut mengalir. Qin Chen tahu bahwa Kaisar Wu Yue lah yang melakukan ini dengan sengaja untuk menutupi lorong jurang. Meskipun Kaisar Wu Yue dia dievaluasi sebagai tidak berharga, tetapi dalam pandangan Qin Chen, Kaisar Wu Yue 5 gunung suci masih memiliki banyak manfaat bagi Qin Chen. Segera Qin Chen pun naik langsung ke langit. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Sekarang Kaisar Wu Yue dan yang lainnya sedang bergegas ke Gunung Huangquan. Bisakah Kaisar Yoming sendirian menghentikan mereka? Melihat arah terbang Qin Chen yang jelas bukan ke arah Gunung Huangquan, Kaisar Simei sedikit bingung. Dia berkata dengan ragu-ragu, Kaisar Yoming bukanlah orang bodoh. Selama dia menganiaya dengan benar, dia tidak akan mati, kata Qin Chen dengan tenang. Tapi Tuan, arah ini bukanlah arah Laut Bencana Abadi, kata Kaisar Simei bertanya dengan ragu. Tuan, bukankah Anda akan pergi ke Laut Bencana Abadi untuk melindungi Nyonya? Pada saat ini yang lain juga tampak bingung. Siapa bilang aku akan pergi ke Laut Bencana Abadi? Kemana aku akan pergi jika aku tidak kembali ke Laut Bencana Abadi? Mendengar itu semua orang pun terkejut. Menurut pendapat mereka semua, alasan mengapa Qin Chen meninggalkan Gunung Huangquan adalah untuk membiarkan Kaisar Yoming menarik perhatian semua orang dan memberi waktu bagi Nyonya untuk membuat terobosan. Karena sekarang adalah saat-saat kritis bagi Nyonya untuk menerobos, dan itulah yang perlu dilindungi. Lalu, kemana lagi mereka bisa pergi jika tidak kembali ke Laut Bencana Abadi?
Saat ini Molly di samping sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. "Kincen, kamu," kata Molly. Kemudian Kincen berkata, "Molly, aku pasti akan menepati janjiku padamu," kata Kincen dengan ringan. Tubuh Kincen seperti listrik dan dia telah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah yang luas. "Kincen, kamu?" Molly menatap Kincen dengan penuh semangat, matanya basah. Dia sudah tahu kemana tujuan Kincen, yaitu sungai mayat hidup. Ternyata itu adalah sungai mayat hidup yang panjang. "Oke, jangan terlalu bersemangat dulu. Tujuanku pergi ke sungai orang mati bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk menghadapi Kaisar Wuyue dan yang lainnya. Jadi jangan terlalu syok, aku tidak sebaik yang kamu kira," kata Kincen dengan dingin. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah. Sekarang pada saat kritis ini yang perlu diketahui oleh Kincen adalah keberadaan sungai orang mati. Sekarang Kaisar Yoming telah memulihkan kultivasinya. Ketika Chen Sisi mengambil kendali Laut Bencana Abadi, seharusnya tidak akan menjadi masalah untuk melawan Kaisar Wuyue dari 5 Gunung Suci dan Kaisar Yan dari Istana ke-10. Jika Kincen sangat tidak yakin tentang di mana di seluruh dunia bawah, maka hanya ada satu, itu hanyalah sungai orang mati atau sungai mayat hidup. Oleh karena itu dia harus terlebih dahulu mencari tahu keberadaan sungai mayat hidup ini. Sementara Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan sedang dihadapi oleh Kaisar Yoming. Ledakan saat ini, sosok Kincen seperti kilat dan dia terus-menerus melewati kehampaan. Sementara Molly, dia terus memandang Kincen, matanya merah dan dia penuh dengan emosi. Tetapi dia hanya tergerak namun tidak mengatakan apa-apa. Karena dirinya tahu bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Kincen, dia tidak akan pernah melupakan janji sebelumnya padanya. "Tuan Qian, tunggu, aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Kamu harus menungguku," kata Molly. Dia bergumam dalam hati, matanya berapi-api dan dia sangat bertekad.